Oke, ya kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Mumun. Pak ya, ini adalah hasil remake dari sinetron paling legendaris tahun 2002, yaitu adalah Jadi Pocong karya H. Mandra. Oke, jujur aja gue sebagai generasi 90-an yang ketika mendengar bahwa si Jadi Pocong ini akan di remake di film layar lebar, gue langsung semangat pak. Jujur aja, gue masih ingat pertama kali ini gue lihat posternya itu di IG-nya Cinema XX1 dan mereka rencananya akan merilis film Mumun pak, dan gue nggak nyangka akan filmnya secepat ini pak, seperti itu. Dan setelah gue nonton kemarin, oh my god, apa ya, jiwa nostalgia gue tuh langsung muncul pak, seperti itu. Jadi ini kesal banget sih buat kalian yang pernah merasakan sinetron Jadi Pocong dulu yang tahun 2000-an awal. Oh my god, bangke sumpah sih. Oke, tapi kita akan bahas mengenai hasil remake dari karyanya si Rizal Mantovan seperti apa, karena ini buat yang penasaran dan juga masih ragu untuk nonton film ini, so tonton review ini. Karena untuk review Mumun kali ini akan bebas spoiler, dan gua akan bahas mengenai segi eksternal dari film ini, mulai dari plot ceritanya, dari sinematografinya, dan juga hasil remake-nya ini apakah sama seperti sinetron lamanya, seperti itu. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai Mumun tahun 2022. Oke, film Mumun ini diperankan oleh Acha Septriasa sebagai Mumun dan Mimin, Dimas Aditya sebagai Junet, H. Mandra sebagai Bang Hussein alias penggali kubur yang sangat ikonik dari sinetron zaman dulunya, Volal Humogio sebagai Jeffrey, Bedu sebagai Jack, dan Elis Adilia sebagai Empok Kokom, NC Bagus sebagai Susilo, dan Fajar Nugra sebagai Sanip. Oke, untuk sinopsis singkatnya ini akan gue ceritakan singkatnya aja ya, biar kalian gak terlalu spoiler. Mumun yang diperankan oleh Acha Septriasa dan Junet yang diperankan oleh Dimas Aditya ini merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun, Mumun tewas secara mengenaskan dalam sebuah kecelakaan dan Junet sangat terpukul karenanya. Nah, setelah jasad Mumun dikuburkan, ternyata Hussein yang sebagai penggali kubur yang sangat handal di situ ternyata lupa untuk buka tali pocong Mumun pada saat prosesi penguburan, sehingga ia bangkit dari kubur untuk meminta agar tali pocongnya dibukakan. Alhasil, Mumun bangkit dari kubur dan bergentayangan untuk meneror para warga sekitar agar tali pocongnya yang masih terpasang untuk segera dibuka. Itu adalah plot singkatnya pak. Jadi gua nggak bisa terlalu spoiler untuk film kali ini, tapi gua akan bahas dalam segi plot ceritanya. Menurut gua plot cerita ini mereka itu masih berpegang teguh sama sinetron zaman dulunya, dimana mereka dengan plot yang sama, cuma lagi-lagi di film kali ini agak sedikit berbeda artis dari segi kematian Mumunnya sampai ke teror pocong seperti apa. Karena kalau di film kali ini menurut gua untuk teror pocong Mumun kali itu jauh lebih horor, tapi kalau dalam segi komedinya itu masih gua lebih suka menikmati komedi yang ada di sinetron dulunya, karena komedi zaman dulu tuh jauh lebih ngena di gua pak. Nah, kenapa? Karena setelah gua tuh udah compare dengan sinetron zaman dulunya kan, gua kan masih ada file itu gua masih oh my god, apa ya, komedinya masih ngena yang dulu. Kalau sekarang kayak gimana gitu menurut gua tuh. Tapi kalau zaman dulu tuh menurut gua tuh wah anjir, gila. Jadi gini, dengan make up pocong yang segitu simpelnya di Jadi Pocong kemarin dengan ditambahin lighting merah pak ya, itu menurut gue tuh udah terkesan horor sih zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kalian udah merasakan zaman dulu yang bisa dibilang horornya film zaman dulu tuh dengan pocong yang gak segor ini, yang gak segor seperti versinya Acha Septriasa, itu menurut gue tuh ya biasa, tapi vibe-nya kena di gua pak, sumpah. Jadi gue bisa merasakan terornya si pocong si Mumun ini di zaman dulu ya, itu berbagai macam cara. Ada dia nongol di jendela, ada dia nongol di pintu, ada yang dia itu terbang segala macam. Itu bener-bener ikonik dengan si Mumun ini. Kalau gua nggak salah ingat ya, dulu tuh si pocong Mumun tuh pernah terbangnya dan juga kain kafannya buka pak, seperti itu. Tapi di film kali ini sayangnya ada beberapa ikoniknya Mumun ini tidak diperlihatkan. Contoh, dia nggak ada adegan terbang dengan tangan terbuka tuh nggak ada, nggak seperti zaman dulu pak. Dan kedua, si Mumun ini terornya juga masih cuma buka jendela, buka pintu segala macam, tapi dia tuh nggak nongol langsung blub, itu nggak ada. Jadi gua hampir tidak merasakan sisi nostalgia yang udah pernah gue lihat zaman dulu pak, seperti itu. Jadi kayak mungkin si Bang Rizal Mantovan ingin buat sesuatu yang berbeda dan juga mengikuti era zaman sekarang pak, seperti itu. Tapi kan lagi-lagi untuk utama Mumun ini kan masih ikonik dengan zaman dulu pak ya. Jadi bisa dibilang ya kenapa dia nggak memasukkan formula seperti
zaman dulu Pak, seperti itu sayang banget sih. Dan kedua, untuk mata hijaunya si Mumun. Untuk mata hijau si Mumun di sini ya jauh lebih realistis Pak ya, dan juga ditambah dengan berbagai macam darah, luka, gore-gore yang untuk menandakan bahwa dia itu adalah hantu penasaran. Tapi kalau di versi zaman dulu tuh, ketika gua melihat zaman dulu itu pocongnya nggak mengeluarkan darah, nggak mengeluarkan segi gore-gore yang aneh-aneh, itu nggak ada. Jadi bisa bilang untuk zaman dulu itu pocong cuma hanya ya make up hitam doang sama dengan lighting merah, udah dengan ala-ala si Haji Mandra ini. Tapi di sini itu jauh lebih gore sih, jauh lebih gore. Tapi bisa dibilang ya ada bekas kuburan segala macam, dan mukanya ditambah dengan make up, ada hidung patah. Itu menurut gue ya hasil remake yang bisa dibilang cukup berhasil untuk membawakan segi horor untuk zaman sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu kan bisa dibilang orang-orang udah ngeliat gitu kan udah serem gitu loh. Tapi zaman sekarang ya karena memang udah mengikut zaman sekarang ya, alhasil ya pocongnya dibikin lebih serem ya. Dan mata hijaunya ini yang bikin klasik Pak, karena memang di zaman dulu itu, buat yang bertanya ya, buat kalian yang tidak mengikuti sinetron zaman dulu ya, kenapa pocong Mumun di sini tuh matanya hijau? Nah, karena di sinetron asli ya memang seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kalau di zaman dulu itu memang serial jadi pocong itu bukan horror full ya, memang itu konsepnya adalah horror komedi. Sutradaranya adalah si Haji Mandra yang memang dia bikin konsep ini nggak full horror semua ya, tapi ada horror komedinya Pak, seperti itu. Nah, tapi kalau di film ini gua merasa untuk horornya jauh lebih dipacu sih daripada komedinya. Untuk penggambaran desa Betawinya, ini menurut gua tuh langsung nostalgia balik ke tahun dulu Pak, dimana memang suasana desanya Betawi si Mumun dulu seperti ini Pak. Anjir, gua langsung anjir, gila. Dan gua bisa acung jempol untuk Acha Septriasa sebagai Mumun tuh, oh my god, dia bisa membawa karakter Betawi yang bener-bener khas. Jadi bisa dibilang logat Betawinya itu bener-bener khas banget Pak. Jadi apa ya, bisa dibilang memang sih kalau gua bilang si Acha Septriasa memang bukan orang Betawi banget ya, tapi gua bisa melihat dalam segi dialognya dia dengan logat Betawinya itu benar-benar khas. Dan bisa dibilang ya pasti dia butuh latihan berkali-kali sih Pak untuk apa ya, mempelajari bahasa Betawi ya, bisa dibilang bahasa Betawi kuno kalau nggak salah ya, karena Betawi yang seperti itu hanya di berbagai macam desa-desa kecil kalau yang gua lihat situ ya Pak. Untuk villainnya inilah Jeffrey. Nah, Jeffrey ya gua bisa bilang Jeffrey yang di sini jauh lebih berbeda daripada versi lamanya. Nah, kalau di versi lamanya si Jeffrey itu adalah seorang yang bisa bilang preman yang paling takuti kalau di zaman dulu ya. Kalau di versi remake sekarang konsepnya itu adalah orang penagih utang seperti itu. Tapi kalau di versi zaman dulu Jeffrey bukan seorang penagih utang Pak, dia hanya preman biasa yang nongkrong-nongkrong di bar segala macam Pak ya. Tapi kalau di sini Jeffrey-nya malah dia adalah seorang penagih utang Pak, dan memang ada konflik utama dengan si Mumun ini yang menyebabkan Mumun ini meninggal seperti itu. Nah, untuk konsep kematian si Mumun ya ini memang sama seperti di sinetron lamanya, di mana dia itu tabrak truk. Itu sama banget kayak ada di trailer. Cuman kalau di versi remake ini jauh lebih brutal dan sadis sih, karena ada berbagai macam gore dan darah bercucuran, dan juga ada usus keluar. Itu bener-bener oh my god. Meskipun ini PG-13, tapi sisi gore-nya itu bener-bener Rizal Mantovani banget sih, karena dalam segi gore yang dibangun oleh Rizal Mantovani ini sama banget dengan formula yang dipakai sama dia waktu dia bikin film Kuntilanak Trilogi itu tahun 2006 sampai 2008. Nah, bukan Kuntilanak sekarang, karena kalau sekarang Kuntilanak sekarang aduh itu remake-nya anjir jelek banget sumpah. Itu nyesel gak? Nyesel Pak gua nonton yang Kuntilanak 3 yang banyak banget anak kecil yang dengan segi-segi wizard Harry Potter bangsat lah. Tapi kalau zaman dulu yang Kuntilanak 1, 2, 3 yang mereka pertama kali ya untuk merilis lagu Lingser Wengi di situ, yaitu gagal si Rizal Mantovani ini Pak. Dan juga dia pernah bikin film Jilangkung yang tahun 2001 yang ada si Doser, terus ada beberapa orang-orang lainnya, itu mereka bikin situ Pak. Oh my god, bagus. Makanya di sini ketika gua melihat formula yang dibawakan oleh Rizal Mantovani ini jauh lebih dengan ciri khasnya itu wah. Ini gua langsung oke menarik sih. Juga untuk alurnya dari awal sampai akhir menurut gua tuh ada beberapa hal yang bertele-tele. Coba ada beberapa hal yang bertele-tele. Yang pertama ya, ada beberapa yang menurut gua itu kurang dieksplor. Yang pertama untuk Miminnya. Nah, si Mimin ini saudarinya si Mumun ini kan dia kan adalah seorang perantau dari Jakarta ya, dan kerja sebagai waiters itu Pak ya. Tapi di sini Miminnya di sini itu gua nggak bisa merasakan struggle si Mimin ketika dia itu pernah kabur dari rumah segala macam, kan diceritakan sini kan bahwa dia tuh kabur dari rumah sehingga dia tuh ingin kerja lebih sukses lah. Tapi di sini lagi-lagi gue tidak merasakan struggle si Mimin sama sekali. Bahkan gue tuh lebih kerasa struggle si Mumun, di mana dia tuh buka warung ya kan, dibantu sama si calon suaminya si Junet ini. Tapi kalau si Mimin ini gue nggak merasakan dia karena di build up lebih jauh lebih kompleks gitu loh. Malah gue merasa
kayak singkat untuk Mimin nih. Jadi gua merasa anjir lah. Makanya kan ada suatu adegan ketika dia tuh minta maaf ke babenya bahwa dia tuh adalah pegawai kafe, bukan orang kantoran. Makanya ketika dia nangis tuh gua nggak merasa, Pak. Serius gua nggak merasa. Tapi kalau ketika gua melihat audiens sebelah gua, mereka nangis Pak lihat adegan itu. Tapi kalau gua tuh merasa biasa aja kan. Lagi-lagi build up karakter si Mimin ini kurang dieksplor. Itu yang menurut gua tuh anjir lah, sayang banget. Padahal ini bisa jadi tonggak ketika ada adegan ini muncul, ketika si Mimin minta maaf ke babenya. Itu gua bisa merasakan emosinya, tapi lagi-lagi sayang banget tidak di gua, Pak. Aduh, sayang banget. Dan juga gua harus akui untuk teror si Pocong Mumun ini ya, di awal-awal doang yang gua tuh horor. Dimana itu tuh nakut-nakutin si penggali kubur yang legendaris yang kita udah lihat dari zaman dulu, Pak. Itu terornya masih oke lah, masih bisa dikatakan masih klasik lah ya, klasik dengan Pocong zaman dulu. Tapi lagi-lagi mohon maaf ya, untuk menakut-nakutin di situ hanya dalam segi jump scare-nya. Oke, jadi kita sebagai penonton tuh nggak merasakan suasana horornya seperti apa. Tapi kalau zaman dulu sebenarnya untuk jadi pocong dulu itu mereka tuh untuk jump scare-nya tuh nggak terlalu banyak, dan juga mereka tuh hanya mengandalkan dalam segi vibe horornya, di mana yang malamnya ada berbagai macam asap-asap, Pak ya. Dan juga kalau mereka tuh ada pocong umum biasanya itu ada musik-musik yang disturbing sama ada ciri khas asap-asap merah. Nah, kalau ada asap merah itu berarti ada si pocong umum lewat. Nah, gitu. Tapi kalau di sini mereka hanya mengandalkan jump scare bisa dibilang film-film Indonesia banget lah. Jadi bisa dibilang mereka hanya mengandalkan jump scare banget. Aduh. Nah, kenapa gue lebih suka pengabdi setan di sini? Karena kalau pengabdi setan yang mereka itu menakut-nakuti penonton itu bukan dengan jump scare, tapi dengan cara vibe-nya. Vibe horror ini yang bisa dibilang itu yang kurang diperbanyak oleh para kreator di film Indonesia, Pak. Seperti itu. Makanya ketika gue nonton film Mumun ini, yang gue takutkan sini bukan dalam segi vibe-nya, melainkan jump scare-nya, Pak. Sorry to say, jump scare boleh, tapi kalau kebanyakan dan itu mengganggu esensi penonton, menurut gue tuh oh my god, aduh, begitu Pak ya, seperti itu. Jadi apa ya, berasa kita takutnya bukan ke Mumunnya, tapi kita takutnya ke jump scare-nya, Pak, musiknya. Aduh, sayang banget. Jadi apa ya, ini jadi nilai min sih buat gue ya. Jadi dimana menakut-nakuti penonton itu bukan hanya dari segi jump scare dengan audio background yang tinggi gitu ya. Makanya seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwa sih di film Mumun ini semua elemen-elemen jadi pocong itu tidak diangkat semuanya, Pak, oleh si Samantha Fani. Meskipun begitu, gua masih bisa merasakan nostalgianya, Pak. Sumpah, ada pocong Mumun terbang ya kan, dan juga pocongnya ini nggak lompat-lompat, Pak. Itu semuanya terbang, dan juga itu ngawangnya itu tuh transisinya juga hampir sama seperti yang dulu, Pak. Jadi itulah nilai plus yang bisa gua acung jempol untuk Samantha Fani, juga Acha Septriasa sebagai setannya di sini, Pak ya. Bahkan gua nggak habis pikir bahwa si Acha Septriasa sebagai Mumun itu, dan ketika dia jadi pocong itu make upnya sebrutal itu, Pak. Karena di trailer itu nggak ditunjukin banget sih mengenai Mumun seperti apa, dalam segi gore-gore seperti apa itu nggak ditunjukin banget. Tapi kalau dalam segi sini tuh oh my god, ngeri, bagus. Dan ada kata-kata Bang Jepri gitu ya, ketika dia tahu bahwa Jepri adalah orang yang membunuhnya, sama seperti Sinetron dulunya. Itu oh my god, ini adalah formula yang dibawa lagi sih. Dan ketika si Mumun ngomong seperti itu, gua jadi merasa ingin lompat kembali ke tahun 2000-an awal, Pak. Sumpah. Dan juga gue harus akui untuk semua karakter cameo-nya ya, contoh kayak warga-warga di kampung itu, bapaknya si Mumun, ibunya si Mumun, semuanya mereka berhasil membawa vibe ala-ala Betawi yang zaman dulu banget, Pak. Sumpah, walaupun settingnya itu zaman sekarang, tapi vibe zaman dulu kayak bahasa-bahasa Betawi yang ciri khas banget, Pak, itu berhasil dibawakan oleh mereka sih. Walaupun mereka itu aktor-aktor cameo, tapi gue bisa acung jempol untuk mereka yang berhasil bawa vibe itu menjadi lebih khas lagi lah dengan di film Mumun ini, Pak. Seperti itu. Lagu openingnya si jadi pocong itu juga diputer lagi juga di sini, Pak, dengan lagunya dia. Ribet itu apa ya, bisa dibilang kita sebagai anak tahun 90-an ketika kita mendengar lagu ini, oh my god, kayak kita mau kembali ke era zaman dulu, Pak ya. Karena memang si jadi pocong dulu tuh memang mereka punya ciri khas diri, dan ketika dibawakan lagi di film Mumun ini dengan hasil remake-nya jauh lebih memuaskan. Oh my god, anjir lah, berhasil. Menurut gue tuh berhasil banget sih. Dan memang karya si Haji Mandra ini sebagai kreator originalnya ya, Mimi memang sebagai top jempol banget sih. Dan juga ada adegan yang menurut gue tuh sangat ciri khas Haji Mandra banget untuk membuild up karakter pocong ini, dimana ada suatu adegan ketika kuburan si Mumun ini bergetar, Pak, bergetar, dan juga ada vibe awan-awan merah. Nah, ini sama banget dengan apa yang gue lihat ketika gue melihat di film Jadi Pocong Mumun dulu, ketika kuburan si Mumun ini kebuka, bergetar, ada kayak gempa, batu nisannya hancur dan kebuka, habis itu pocongnya keluar. Nah, itu seperti vibe yang udah gue lihat di
di zaman dulu, Pak. Dan ketika di versi remake ini jauh lebih realistis sekali, dan juga dengan ditambah dengan CGI yang menurut gua tuh lumayan lah untuk membawa vibe kesan nostalgia banget lah di kita yang udah pernah merasakan gitu loh. Jadi apa ya, kita sebagai generasi lama ya, kita kayak dibawa jauh lebih nostalgia sih ketika kita zaman kecil dulu ya. Makanya oh my god, thanks banget untuk Haji Mandra yang sudah membuild up karakter pocong yang dulu tahun 2002, dan setelah di remake oleh Risa Mantovani, oh my god, dia berhasil sih untuk membawa nostalgia momen untuk anak tahun 90-an. Nah, buat kalian generasi Z yang belum tahu momen seperti apa, gua saranin buat kalian tonton dulu film momen ini di bioskop. Abis itu boleh kalian compare dengan sinetron zaman dulunya. Itu semuanya bertebaran di YouTube kok. Oke, jadi kalian bisa research sendiri, kalian bisa compare sendiri antara sinetron jadulnya dengan film remake-nya, Pak. Nah, skor untuk film momen kali ini gua kasih nilai ya 7 dari 10 lah ya. 7 dari 10 menurut gua film momen ini ya. Seperti itu. Karena 90% di film ini yang gua paling bisa merasakan adalah dalam segi nostalgianya sih, daripada segi horror dan komedinya. Tapi ya sebagai penonton lama itu gua anjir lah. Itu menurut gua ya. Lagi-lagi ini menurut gua karena gua udah pernah merasakan momen zaman dulu seperti apa jadi pocong. Karena ya gua masih ingat tuh, jadi pocong dulu tuh gua masih ingat gua masih umur 6 tahun, Pak. Gua masih kelas 1 SD. Ya, gua masih ingat gua masih kelas 1 SD untuk menonton film momen dulu. Makanya zaman dulu TV zaman dulu tuh oh my god, gak ada sensor, gak ada sensor yang berlebihan kayak sekarang, anjing. Zaman dulu tuh bebas. Jadi oh my god. Jadi gua kangen banget sih dengan zaman dulu tuh, yang bisa dibilang pertelevisian Indonesia itu masih waras semua, Pak, daripada sekarang. Anjir, semua di blur bangke banget lah. Oke, itu coba mengenai video kali mengenai review momen, dan gue sangat jempol untuk Acha Septriasa. Lu sukses lah menjadi momen versi manusianya dan versi pocongnya. Oke, bagus banget, horor dapet banget. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya impresi sendiri atau juga review kalian sendiri mengenai momen ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, Pak. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MarioAngelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Pusat Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.